Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 sejatinya akan digelar beberapa bulan lagi dan tepatnya pada tanggal 27 November 2024, rakyat Indonesia khususnya bagi warga Provinsi Sumatera Utara akan kembali menggelar pesta demokrasi tersebut. Kali ini Pilkada serentak 2024 tidak hanya berbicara tentang lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa di daerah-daerah tersebut, namun diyakini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat menginterpretasi hingga mentafsirkan terkait pertumbuhan ekonomi jelang pilkada hingga pasca pilkada serentak tahun 2024. Lantas untuk di Sumatera Utara sendiri, bagaimanakah kondisi pertumbuhan perekonomian kita dan seperti apa untuk kita ketahui terkait tentang kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong lahirnya peluang-peluang bisnis di Provinsi Sumatera Utara pasca dan juga jelang Pilkada 2024. Bersama saya, Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang menarik kami angkat pada sore hari ini, yakni peluang pertumbuhan ekonomi pada tahun politik. Untuk itu telah hadir pula telepon interaktif kami di layar kaca Anda pemirsa di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386. Anda bisa berinteraksi kepada kami, khususnya Anda alamatkan pertanyaan maupun sumbangsi pemikiran Anda kepada kedua narasumber kami terkait tema yang menarik. Dan telah hadir bersama kami 2 orang narasumber yang sangat kompeten akan di bidang ini. Yang pertama saya tersapa terlebih dahulu seorang pengamat ekonomi Sumut yang paling terkenal di Sumatera Utara, ada Bang Gunawan Benjamin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Gunawan. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Azril. Kabar baik Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara Bang. Dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita di sore hari ini telah hadir bersama kami yang terhormat Kakadwil 1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bangda Rido Pamungkas. Assalamualaikum, selamat sore Bang Rido. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Azril. Kabar baik Bang? Kabar baik. Kabar baik. Dan kita harapkan juga pemirsa Anda dalam keadaan sehat walafiat menyaksikan program ini hingga selesai nantinya. Baik, saya terlebih dahulu untuk membuka diskusi yang sangat menarik ini jelang Pilkada serentak 2024 ini, berbagai persiapan dilaksanakan banyak masyarakat kita untuk tahu bagaimana sih geliat pertumbuhan ekonomi kita. Saya mulai ke Bang Gunawan Benjamin. Bang Gunawan, kalau kita berbicara tentang keadaan Provinsi Sumatera Utara ini, yang saya dapat informasi bahwa kita year on year-nya ini sudah di 4,88 rilis dari Badan Pusat Statistika. Lantas kondisi pertumbuhan ekonomi kita ini berefek terhadap jelang pilkada ini tidak, Bang? Iya, kalau kita bandingkan ya, pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat tahun 2023 itu kan masih di atas 5%. Nah, di tahun 2024, kuartal pertama itu tumbuhnya 4,8% year on year dalam setara tahunan. Ini sih melambat sebenarnya. Kita udah kelihatan banget bahwa ini melambat. Bahkan kalau kita bandingkan secara kuartal to kuartal 4 2023 ke kuartal pertama tahun 2024 negatif, pertumbuhannya minus 0,59%. Secara keseluruhan ini melambat, yang mengindikasikan bahwasanya ada potensi di mana perlambatan itu akan terjadi tahun 2024 ini. Kenapa bisa bilang begitu? Januari, Februari, Maret itu adalah musim di mana seharusnya belanja masyarakat itu meningkat. Kenapa? Di situ juga ada pemilu pada saat itu kemarin kan, ada pilpres, ada pemilu, ada kampanye, ada awal Ramadan. 2 pekan Ramadan yang jatuh di bulan Maret. Nah, saya kemarin tuh mikirnya tuh mungkin ya di secara kuartalan, kuartal keempat ke kuartal pertama 2023, ini pertumbuhan ekonomi bisa naik tipis secara kuartalan, tapi ternyata tidak, gitu kan ya. Ternyata faktanya belanja masyarakat itu yang didorong oleh belanja kampanye, gitu kan ya. Atribut-atribut. Ya, banyak lah instrumen yang kemarin itu dibelanjakan, gitu kan, termasuk memasuki bulan Ramadan. Itu tidak mendorong pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Seharusnya itu apple to apple nggak dibandingkan. Menurut saya sih seharusnya kuartal pertama 2024 itu lebih baik dibandingkan dengan kuartal keempat 2023. Memang di situ ada Natal dan Tahun Baru untuk kuartal di tahun 2023 terakhir ya. Tetapi kita punya Ramadan dan pemilu dan kampanye di situ. Di sini kita bisa menyimpulkan apa aja yang mengalami masalah. Ada perdagangan besar dan eceran. Ada masalah lagi di sisi ekspor yang mengalami perlambatan secara real. Terus ada juga masalah-masalah lainnya yang kalau kita lihat itu di beberapa sektor lapangan usaha yang ternyata terganggu dengan kondisi-kondisi yang belakangan ini tumbuh gitu loh. Nah, apa yang bisa berkesimpulan kita di situ? Saya justru berpikir
dengan masuki bulan April, Mei, Juni yang masuk dalam kuartal kedua, di sini nih apa sih yang bisa jadi momennya? Lebaran, momen pendorong konsumsinya itu Lebaran, momen pendorong pertumbuhan ekonomi itu ya ada di Lebaran. Tetapi kan Lebaran ini dan Ramadan ini kan hanya berjalan sekitar 10 hari atau 11 hari, kan begitu ya. Sehingga apa? Sehingga dorongan untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini juga nggak besar sebenarnya, nggak signifikan. Jadi saya ngelihatnya kuartal pertama dia sudah kontraksi, mungkin di kuartal kedua, kalau perkiraan saya ya, itu akan terkontraksi dibandingkan dengan kuartal pertama lagi. Nah ini perlambatannya seperti itu. Nah masuklah pilkada di bulan September atau November gitu ya. November 27 kita. November gitu kan ya. November itu kan kuartal keempat, tetapi kan biasanya di kuartal ketiga ini ada kampanye gitu kan ya. Ada gerakan-gerakan di mana masyarakat itu mulai menyongsong nih pilkada di bulan November itu nanti. Besar nggak? Saya pikir nggak besar. Besarnya nanti di kuartal keempat. Nah, di kuartal keempat itu baru nanti kelihatan gede di situ. Belanja kampanye akan kelihatan besar di situ. Karena kan di situ ada bulan Oktober yang di masa di mana kampanye ini akan masif di situ sebelum nanti pada saat bulan November baru pencoblosan. Secara keseluruhan kalau dari Januari hingga Desember ditarik, berarti nanti ekonomi sumut tetap akan melambat dibandingkan dengan 2023. Tapi Bang Benjamin, mungkin bisakah Anda sampaikan pada pemirsa ini tadi beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya kelambatan untuk perekonomian Sumatera Utara ini. Anda mengatakan sepertinya sektor usaha yang paling berkaitan terhadap menaiknya ataupun terjadinya pelambatan ini. Bisa Anda sebutkan sektor usaha apa aja yang mungkin saja menjadi potensi untuk terjadinya kelambatan? Oke. Kalau kita lihat dari tahun 2023 ke tahun 2024 ya secara kumulatif, beberapa sektor lapangan usaha yang mungkin terganggu ya dengan kondisi ekonomi yang tertekan akibat kondisi politik ekonomi global yang begitu buruk, atau mungkin kita lihat dari belanja pemerintah yang lebih banyak mendorong sisi belanja masyarakat untuk kelas menengah ke bawah. Sebenarnya sih ada beberapa sektor usaha yang mungkin saya pikir itu akan sedikit terganggu ya. Pertama kita lihat sektor pertanian. Nah, sektor pertanian kita itu pada dasarnya tumbuhnya sangat kecil sekali, tipis banget melambat kemarin di kuartal pertama. Nah, perlambatan itu saya coba untuk analisis kemarin. Itu ternyata salah satunya berkontribusi dari perlambatan kinerja ekspor di tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 walaupun ya belakangan ini sedikit membaik lah gitu, tapi belum signifikan begitu loh. Nah, sektor apa lagi selanjutnya? Saya melihat pergudangan transportasi dan pergudangan, pedagang besar dan eceran ini juga berpotensi mengalami gangguan. Kenapa? Karena memang dari sisi belanja masyarakat juga akan terganggu di tahun 2024 ini. Apa yang tumbuh? Kemarin pada saat kita lihat di kuartal pertama tahun 2024 ini kan pertumbuhan negatif itu ada pada belanja pemerintah. Setuju. Nah, itu kan negatif. Tetapi kalau kita lihat dari lembaga non-profit, lembaga non pemerintah yang yang berhubungan dengan rumah tangga atau LNPRT itu pertumbuhannya itu 17%-an lebih di tahun 2023 kemarin. Di kuartal pertama tahun 2024 secara year on year. Oke. Jadi apa? Saya berkesimpulan ini masih bansos semua gitu yang menggerakin. Kembali gitu bansos lagi ya sebagai penggerak ya. Iya, benar. Ini masih bansos dan bansos lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan pemerintah masih fokus kebijakannya untuk mempertahankan biar supaya pertumbuhan ekonomi nggak turun tahun 2024, Pak Prabowo udah bilang, beri kami waktu 3 tahun gitu kan ya untuk menunjukkan kinerjanya seperti itu. 3 tahun tuh masuk akal sebenarnya kalau kita lihat dari time frame-nya itu 3 tahun tuh bisa untuk membuktikan itu. Tetapi saya justru ngelihatnya begini nih, mungkin di tahun pertama ini agak kesulitan. Ya, kenapa? Penyesuaian terlebih dahulu ya Bang? Iya, kita ngelihatnya kan kondisi ekonomi kita tuh nggak terlepas dari kondisi ekonomi negara lain gitu loh. Nah semuanya ini lagi memburuk loh gitu kan ya. Tetapi memang di tahun 2022, 2023 kemarin itu kan kelihatan kita tumbuh. Iya, tetapi tumbuhnya itu bukan karena dari sisi produksinya yang tumbuhkan, bukan dari sisi produktifnya yang hidup di situ loh. Ini kan juga dorongan dari belanja pemerintah yang besar untuk menyelamatkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Itu dia. Baik Bang Benjamin, itu sangat menarik sekali untuk pemirsa ketahui sebagai informasinya. Lantas kalau dari pengamat ekonomi tadi mengatakan kalau tadi saya buka bahwa 4,88% year on year-nya atau di kuartalnya kita berada di 0,55% ini secara orang awam mungkin sudah meningkat pula kalau saya asumsi saya. Namun seorang pengamat ekonomi mengatakan ini terjadinya kelambatan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Bagaimana pendapat dari seorang Kakanwil 1 KPPM, Bang Ridho Pamungkas, akan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang melambat Bang, meski pilkada nanti akan disongsong? Iya,
Memang benar, di satu sisi dari sisi konsumsi memang akan ada peningkatan sedikit ya konsumsinya. Tapi dari sisi investasi ini justru biasanya investor ini wait and see nih. Nunggu siapa sih yang akan menang, siapa nanti. Itu pun nanti ketika kemudian ada pemerintahan yang baru, ada kebijakan baru, itu juga butuh nanti cost lagi untuk comply lagi dengan kebijakan yang baru. Ini yang juga agak mendorong, makanya tadi disampaikan sektor yang agak terhambat ini pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Setuju, agriculture, manufaktur, dan juga trade. Ya, perdagangan. Ini padahal ini masyarakat, banyak masyarakat kelas menengah bawah ini yang tergantung pada sektor-sektor ini. Yang memang inilah jadi tantangan yang harus di pemerintah saat ini, atau pemerintah ke depan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan seperti apa yang nanti bisa mendorong ini. Dan harapannya pemerintah ke depan juga melakukan kajian secara lebih hati-hati. Jangan sampai kemudian kalau tadi targetannya 3 tahun, di tahap-tahap inilah kemudian harus juga dipertimbangkan bagaimana sih menciptakan agar misalnya struktur pasar itu bisa lebih kompetitif sehingga banyak investor yang menarik untuk masuk. Kemudian di sisi lain kemudian misalnya yang saat ini terkait dengan masalah global ini kan kita nggak bisa menafikan ada pelambatan ekonomi Tiongkok yang mempengaruhi ekspor, kemudian geopolitik di Timur Tengah ini juga sangat berpengaruh terhadap ekspor kita. Ini yang mesti jadi pertimbangan kita untuk menumbuhkan sektor-sektor. Nah, di sisi lain tahun politik ini jadi tantangan atau jadi juga peluang sebetulnya buat pelaku usaha ini. Ada misalnya konten kreator yang bisa memberikan sumbangsi lah terhadap kampanye, kemudian dari ekonomi digital, dari media juga, telekomunikasi, sektor-sektor ini yang bisa dimanfaatkan di tahun politik untuk bisa menumbuhkan perekonomian, terutama Sumut inilah. Oke, tadi Bang sedikit saya katakan bahwa ada struktur pasar kompetitif agar menarik para investor yang mungkin saja ingin memberikan sumbangsi positif akan terjadinya kenaikan pertumbuhan terhadap perekonomian kita. Apakah kalau kita katakan terkait pasar, ini kebijakan pemerintah daerah atau kebijakan pusat ini kan saling mendorong? Bagaimana Anda melihatnya, Bang? Ya, memang sinergis ya. Ketika ada kebijakan pusat yang mempengaruhi sektor yang secara lebih luas, ada juga kewenangan pusat yang dilimpahkan kepada daerah. Nah, sektor-sektor yang saat ini misalnya cukup tertutup atau tidak kompetitif itu yang biasanya terkait dengan perizinan-perizinan. Misalnya perkebunan itu kan ada yang wilayahnya ada di daerah, pertambangan, atau kalau misalnya masalah kuota impor dan importir itu kan memang di pusat. Ini juga jadi problem juga saat ini. Taruhlah misalnya kalau kita bicara harga pangan saat ini yang relatif sudah cukup lama inflasi ini menggerus daya beli masyarakat. Kalau saya cek data terakhir, salah satu yang kita fokuskan masih naik itu kan bawang merah, bawang putih, kemudian gula pasir. Bawang putih contohnya, informasi terakhir banyak pelaku usaha yang masih belum merealisasikan izin importasinya meskipun sudah mendapatkan izin impor. Ini kan jadi pertanyaan, apakah sengaja ditahan sehingga harga itu naik atau seperti apa? Ini yang kemudian di samping masalah kebijakan juga implementasi pengawasan dari kebijakan tersebut juga harus kita ikut mendorongnya juga. Kalau Anda melihat sendiri atas pertanyaan Anda ini, apakah ada sesuatu mungkin yang menghambat dari pihak-pihak tertentu, Bang? Indikasinya bisa jadi karena memang harga di Cina itu untuk bawang putih itu relatif tidak melonjak. 0,89 dolar per kilogram. Udah cukup lama tidak bergejolak kecuali memang terkait dengan masalah kenaikan harga, mungkin masalah kurs kurs dolar. Tapi agak aneh juga sementara bawang putih punya potensi disimpan karena daya simpannya itu kan cukup lama, 3-6 bulan. Dan kenapa jadi pertanyaan, sudah dapat izin impor kenapa tidak direalisasikan sampai sekarang? Ya.
Begitu ya? Ya. Oke, dan pemirsa kalau kita kaitkan terhadap mungkin saja jelang Pilkada serentak 2024 ini, tadi kita sudah membahas bahwa pertumbuhan ekonomi ini dari pengamat ekonomi mengatakan sedikit melambat meski year on year-nya ini sudah di angka 4,88%. Namun bagaimana pulakah kalau jelang Pilkada ini terkait penyediaan akomodasi, makanan dan minuman yang dikatakan bahwa ini meningkat pertumbuhannya sebesar 11, sekian persen. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda. Ya. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno dalam kesendirian semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya, tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Banyak. Ya, pemirsa, jelang Pilkada serentak tahun 2024 ini berbagai perihal untuk kita ketahui terkait salah satunya ini yakni akomodasi makan minuman yang kian katanya terjadi penumbuhan sebesar 11,63%. Lantas pengamat ekonomi untuk melihat jelang Pilkada serentak 2024 ini dengan keadaan yang sekarang ini relevannya tinggi tidak, Bang Gunawan? Oke. Penyediaan akomodasi makan dan minuman secara year on year memang tumbuhnya 2 digit ya. Tetapi memang kalau kita lihat dari secara kuartalan lagi-lagi masih minus 0,3%. Tadi saya barusan cek datanya seperti itu. Sebenarnya sih yang menjadi concernnya kita itu kenapa pada saat terjadi pilkada atau mungkin pemilu atau pilpres ya, itu ternyata di kuartal pertama tahun 2024 pertumbuhannya nggak tinggi. Ya. Justru lebih lemah dibandingkan pada saat kita Nataru. Saya sih tetap berasumsi seperti ini. Di kuartal keempat itu pada dasarnya memang kampanye juga udah mulai lah ya. Artinya partai itu sudah mulai bergerak, sudah mulai mendekati masyarakat, sudah mulai mencari konstituennya gitu kan ya. Terus masuk ke Januari Februari itu sudah tidak ada Nataru, hanya ada pilkada, pemilu dan hanya ada pileg, pemilu dan pilpres. Ya. Nah, di situ kita lihat terjadinya penurunan dari sisi akomodasi makanan dan minuman walaupun tipis 0,31. Wajar kalau saya bilang seperti itu untuk akomodasi makanan dan minuman. Nah, di tahun ini gimana kira-kira? Ini pilkada yang kita akan lakukan di November itu masih kalah meriah dibandingkan pileg atau pilpres yang kemarin. Pasti jauh ya. Itu jauh banget sih. Jadi kita berpikir bahwasanya mungkin saja nih kalau kita lihat dari beberapa indikator yang muncul ya, saya sangat optimis bahwasanya di kuartal keempat tetap akan terjadi peningkatan akomodasi, akan terjadi peningkatan kinerja sektor penyediaan akomodasi makan dan minuman. Namun angkanya mungkin tidak
tidak akan terlalu tinggi dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2023. Jadi gini, di kuartal keempat tahun 2023 ini kan masa kampanye sudah mulai berjalan. Pasti. Di kuartal keempat tahun 2024 ini pilkada sudah mulai akan dilakukan. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Tapi saya tetap pesimis bahwasanya di kuartal keempat tahun 2024 ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2023. Walau demikian, saya tetap yakin bahwasanya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun ini, di tahun 2024 akan tumbuh di kisaran 4,4 hingga 4,8%. Ini rentang angka yang dari kemarin kalau di TVRI itu saya sampaikan di sini terus pada saat sebelum masuk tahun 2024 juga saya sampaikan seperti itu. Nah, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum ini akan tetap tumbuh nggak? Ya, saya akan yakin tetap tumbuh. Tetapi nanti akan melambat di kuartal kedua dan berpotensi untuk melambat lagi di kuartal ketiga dan baru akan tumbuh signifikan di kuartal keempat. Bisakah Anda informasikan mungkin itu di tahun-tahun ataupun di bulan berapa Bang nanti yang mungkin terjadinya? Oke, biasanya penyediaan akomodasi makan dan minuman ini kan terkait dengan perayaan hari besar keagamaan yang paling umum gitu kan ya, atau mungkin hari besar nasional lainnya. Atau mungkin hari libur panjang gitu kan ya. Hotel itu yang menjadi salah satu indikatornya gitu loh. Nah, kalau kita lihat nanti di libur panjang bulan Juni Juli kenaikan kelas atau mungkin libur-libur lainnya gitu ya. Nah, di situ saya melihat di tahun ini mungkin tidak akan sebaik di tahun 2023 yang lalu gitu loh. Kenapa? Karena memang sejumlah harga kebutuhan hidup masyarakat di Sumatera Utara atau mungkin Indonesia pada umumnya ini sedang mahal-mahalnya. Kita melihat bahwasanya harga beberapa komoditas pangan kita itu belum turun sampai hari ini. Gitu kayak beberapa komoditas pangan seperti pangan pokok, beras, cabai rawit, cabai merah, daging ayam. Ini semuanya masih bertahan mahal walaupun berfluktuasi gitu kan ya. Tetapi saya melihat fluktuasinya itu cenderung untuk tidak mengarah ke harga yang paling rendah. Nah, itu dia. Kalau saya ngeliatin itu, jadi kalau cabai, apalagi cabai sekarang ini, udah kelihatan banget dia tuh cenderung untuk bertahan mahal. Daging ayam sangat-sangat tidak mungkin di 2 bulan yang akan datang itu bisa turun di bawah 30 ribuan, nggak mungkin lagi sepertinya. Nah, terus apakah ini akan mengganggu dari sisi penyediaan akomodasi makanan? Iya, pastinya. Pasti, ya. Kita tahu bahwasanya harga jual suatu produk jika nanti harga komoditas pangan itu mengalami kenaikan, dia juga akan mengalami kenaikan. Mata uang rupiah yang melemah, minumannya yang akan lebih terkompensasi di situ. Harga minuman dikarenakan pelemahan rupiah ini bisa minuman kemasan ya, itu bisa mengalami kenaikan. Nah, kapan itu akan terjadi? Pelemahan rupiah yang bertahan di angka 16.000 yang sudah bertahan sekitar satu bulan lebih lah. Gitu kan ya. Ini kalau bertahan selama 3 bulan, nanti akan menimbulkan efek inflasi kepada sejumlah makanan yang ada di pasar tradisional yang dalam bentuk kemasan atau mungkin di pasar retail modernnya. Nah, jadi apa? Jadi kita berhadapan dengan kondisi di mana kenaikan harga pangan akan menekan tuh sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman itu tadi. Walaupun mungkin dari kalau kita ambil sampelnya, perhotelan ini yang kita jadikan sampelnya untuk penyediaan akomodasi dan makanan, mungkin tingkat kunjungan wisatawannya nggak berubah, tetapi pada saat mereka membelanjakan uangnya untuk kebutuhannya itu bisa aja turun, begitu loh. Nah, itu yang saya lihat. Baik, terima kasih Bang Benjamin. Lantas bagaimana untuk Bang Ridho untuk menanggapi apa yang disampaikan atau maupun diutarakan dari Bang Benjamin? Tapi saya selipkan sedikit mungkin dari pemirsa sana, apakah dengan hal yang disampaikan oleh Bang Benjamin ini berpotensi untuk pemicu terjadinya persaingan usaha yang tidak baik? Ya, oke. Kalau dari sektor makanan minuman bisa jadi kita akan melihat, kita petakan dari struktur pasarnya. Mana struktur pasar ini yang sangat punya potensi. Struktur pasar yang punya potensi itu hanya ada beberapa pelaku usaha yang bermain di situ. Contohnya misalnya tadi saya contohkanlah bawang putih misalnya. Bawang putih itu akan mempengaruhi misalnya produksi bumbu kemasan. Bumbu kemasan itu pasti akan bermasalah ketika pasokan suplainya akan tersendat atau berkurang. Sementara pemenuhannya hanya ada dari impor, tidak bisa dari masih lokal, masih terbatas. Nah, potensi-potensi ini nantinya mungkin akan sangat banyak bermunculan ketika misalnya permintaan tadi semakin meningkat menjelang pilkadanya. Kemudian kalau dari sektor akomodasi bisa jadi agak tertolong bukan karena pilkada, tapi menjelang pilkada ini di bulan-bulan Juli, Agustus, September memang musim turis di holiday di summer, jadi masuklah ke sini. Ini mungkin agak menolong Sumatera Utara karena salah satu tujuan wisata untuk
wisata natural itu yang terbesar itu memang Sumatera Utara. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan banyak pelaku pariwisata lah di sini untuk bisa. Nah, itu sih. Sementara kalau saya sedikit bicara tahun politik ini terkait dengan masalah pengadaan barang dan jasa, ini juga akan jadi sektor yang perlu diwaspadai nih. Karena memang kontestasinya tidak semarak yang sebelumnya. Tapi kalau yang terjadi adalah incumbent yang bermain, dia punya akses terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Akses untuk bisa istilahnya mengatur siapa yang akan jadi pemenang. Ini yang akan jadi stressing kita agar agar persaingan itu juga tetap sehat, melibatkan banyak pelaku usaha. Demokrasi secara ekonomi juga tetap terjaga. Saya masih ingat kalau dulu sering dikatakan KPPU ini masih saudara kembar sama KPU. Satu sisi demokrasi ekonomi, yang sisi lain demokrasi politik. Jadi demokrasi politik ini masyarakat kita dikasih hak untuk memilih. Masalahnya siap nggak kita memilih calon-calon pemimpin yang bisa mensejahterakan. Keberpihakannya kepada masyarakat. Iya, itu yang jadi tantangan. Kalau untuk persaingan usahanya sendiri, Bang, ini akan mungkin saja to intertwine, ini kapan bisa ataupun akan terjalin ataupun bisa masyarakat lihat ini jelang pilkadanya ini di bulan-bulan berapa yang mungkin saja secara gamblang bisa dilihat persaingan usahanya ini ataupun iklim usaha yang melonjak nanti ya? Iya. Sebetulnya itu pasti udah di running, kalau bicara anggaran pasti udah di running sejak tahun yang lalu. Proses pengadaannya di awal-awal tahun, proses pelaksanaannya. Atau justru malah menjelang nanti di akhir-akhir tahun atau jelang pilkada bisa jadi. Artinya pengaturannya menjelang pilkada karena potensi money politiknya itu muncul di saat itu. Ini yang mungkin akan maraknya menjelang itu, dan di samping selain pengadaan juga masalah perizinan tadi. Izin ini kan juga ada kompensasinya. KPPU pernah menangani kasus terkait dengan masalah perizinan untuk yang bawang putih. Ini juga rentan, isinya rentan dengan korupsi, dengan kolusi juga. Baik, itu dia tadi perspektif dari Bang Ridho untuk apa yang telah menjadi informasi kita pada publik, khusus bagi apa yang telah disampaikan oleh Bang Benjamin selaku pengamat ekonomi. Saya kembali ke Bang Benjamin. Bang Benjamin, kalau kita berbicara tentang politik, pertumbuhan ekonomi, inflasi ini mungkin sudah menjadi hal yang lumrah kalau untuk kita katakan. Lantas kalau dari Bang Gunawan Benjamin melihat kita terdiri dari 33 kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Daerah-daerah mana saja yang mungkin saja pertumbuhan ekonominya ini, khususnya di daerah ya Bang, akan sedikit terganggu ataupun meningkat untuk jelang pilkada ini, dan mengapa? Iya, jadi kalau misalkan kita lihat dari hajatan pilkada, seharusnya semua provinsi ya, baik kota dan kabupaten gitu kan, itu semuanya akan mengalami peningkatan. Karena pada dasarnya belanja pemilu ini dia terdistribusi cukup merata, tergantung nih. Kalau misalkan dalam suatu wilayah masyarakatnya banyak, pasti distribusi anggaran untuk yang dibelanjakan ke situ juga akan makin banyak. Itu bukan hanya bicara APBD atau APBN ya, tetapi kita juga bicara pada pengeluaran yang dilakukan oleh si pelakunya tadi, kontestannya itu tadi gitu loh. Semakin banyak masyarakat berkumpul, katakan Kota Medan nih, banyak kumpul di situ, pasti dia akan konsentrasi untuk menggait suaranya di situ juga makin tinggi. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan itu? Anggaran yang lebih besar, tentu kan seperti itu. Nah, tetapi memang ada wilayah-wilayah lain yang memang diuntungkan secara signifikan. Artinya nggak hanya itu aja, gitu sebutkan kan ya. Salah satu ya, wilayah. Kota Medan, contohnya, Kota Siantar, gitu kan ya. Ini perkotaan, Mas Yan. Kenapa? Karena konsentrasi orang, tim kampanyenya yang datang, begitu kan ya, atau mungkin nanti dari acara-acara akbarnya yang masuk gitu kan ya, terus nanti ada tingkat kunjungan yang meningkat dari pendukung-pendukung di luar daerah, itu akan terkonsentrasi di perkotaan. Jadi kalau misalkan kita mau kampanye nih di mana nih, di wilayah Serdang Bedage atau mungkin wilayah Deli Serdang atau mungkin Langkat, saya yakin konsentrasi belanja yang paling utama itu tetap di Medan. Setuju. Mereka akan bergerak ke sana,
memberikan pengeluaran di kota-kota yang lain, baru mereka balik lagi kemari. Saya akan lihatnya seperti itu. Jadi memang ada simpul-simpul di mana ekonomi itu akan lebih menggeliat di saat ada pilkada itu tadi. Memang nggak akan merata di semua daerah, tapi simpul-simpul itu tadi biasanya umumnya di perkotaan yang letaknya agak berjauhan. Jadi kalau misalkan kita bicara Sumatera Utara, ada Medan, Sibolga, ada Siantar. Ini agak berjauh-jauhan, atau mungkin kalau kita agak sedikit ke arah pantai itu ada Kisaran, begitu kan ya. Nah, dia akan menyebar ke situ. Nah, saya yakin akan di situ konsentrasi uang itu akan berputar. Nah, sehingga apa manfaatnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat? Saya yakin pola-pola seperti itu udah kebaca sebenarnya. Mereka sudah melakukan pemetaan terkait dengan nanti siapa, apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka perlu siapkan, pelaku usahanya ya. Ini kita konteksnya seperti itu, gitu loh. Tetapi sekarang yang menjadi concern, saya juga yakin bahwasanya ini sejauh mana keramaian itu? Ini sebesar apa anggaran yang akan keluar itu nantinya? Karena mengingat kemarin pada saat pileg atau mungkin pilpres itu ternyata ya dari banyak responden, baik dari mulai tim sukses, mulai dari calon legislatifnya, itu kalau kita tanya gitu kan, yang khususnya calon legislatif yang udah mau mencalonkan 2 kali atau mungkin dua kali lebih gitu ya. Apa kata mereka? Untuk tahun ini saya anggarannya agak lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Nah, itu dia. Ini yang agak jadi concernnya kita, bahwasanya mereka sendiri juga mengerim belanja gitu kan ya. Artinya dengan kenaikan harga pangan seperti yang sekarang ini, bantuan beras yang mau kita salurkan ke masyarakat menjadi lebih sedikit. Nah, padahal kan itu kan nggak pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang jadinya harusnya jadi fokusnya kita, bahwasanya walaupun nanti pilkada di kuartal keempat tahun 2024 ini dilakukan, kita harus menghitung nih, kira-kira berapa sih potensi pengeluaran yang akan terjadi nanti. Menghitung dari anggaran yang telah dirincikan ya? Kita bisa mulai dari APBD, ya karena kita bisa mulai dari KPU, atau mungkin kita bisa mulai juga dari partai politiknya masing-masing, pengusungnya gitu ya. Kalau sekarang memang belum ada gambaran, karena mereka belum punya calon gitu kan ya. Tetapi kalau kita lihat, Pak, ini kan tetap aja kan ada orang-orang yang secara pribadi udah mulai menonjolkan karakternya, sudah mulai mengumpulkan massa gitu kan ya, mulai mengadakan acara kegiatan gitu kan ya, pasti kan itu butuh anggaran gitu loh. Tapi tidak signifikan kalau saya bilang, ini nggak signifikan, ini masih dalam tatanan di mana ekonomi bergerak dalam perputaran uang yang normal gitu kan ya, belum ada gelagat-gelagat perputaran uang yang lebih besar yang akan terjadi selayaknya menjelang pemilu akbar itu tadi. Ya, baik Bang Benjamin, bahwa tadi fokus ataupun konsentrasi dari seorang pengamat ekonomi ini dialamatkan kepada ada anggaran dan juga KPPU yang saling bersinergis untuk menciptakan satu pertumbuhan ekonomi yang baik pada kontestasi Pilkada 2024 nantinya. Bang Ridho, bagaimana ini tanggapan konsentrasi yang diberikan oleh pengamat ekonomi kita ini? Iya, tadi terkait masalah sembako ini menarik juga ini. Pada kenyataannya memang harga beras ternyata tidak turun secara signifikan setelah kemarin ada panen raya. Itu jadi catatan. Yang kedua masalah gula pasir ini. Oke, ketika saat ini memang pemerintah coba merelaksasi harga gula pasir dari yang 16.500 jadi 17.500 di retail modern untuk agar bisa mengisi gula pasir di retail modern. Karena kalau harganya masih 16.500, pelaku usaha produsen itu enggan untuk masuk ke retail modern karena tidak menguntungkan. Nah, yang jadi kewaspadaan kita, apalagi nanti terkait ketika sudah mulai ada bagi-bagi sembako itu, adalah masalah gula pasir ini. Karena tadi dengan saat ini kondisi pasca El Nino yang pasokan gula dari lokal ini sangat terbatas, pemerintah menutup kebutuhannya dari gula rafinasi. Gula rafinasi itu nanti baru diproses untuk menjadi gula konsumsi. Masalahnya ketika harga gula konsumsi disparitasnya cukup tinggi dengan rafinasi, ini bisa dimanfaatkan langsung masuk ke konsumen. Padahal gula rafinasi dengan harga yang lebih murah nanti masuk ke konsumen, padahal bahaya terhadap kesehatan. Ini akan jadi ada rembesan gula rafinasi ke konsumen. Ini juga nanti praktek semacam ini harus kita waspadai, apalagi menjelang sudah mulai bagi-bagi sembako ini. Minyak goreng relatif harga tidak turun. Kalau
yang terkait dengan impor-impor ini memang sejauh ini masih Masih aman? harga aman pasokan, tapi harga relatif tinggi. Hanya yang mewaspadai yang bawang putih tadi. Baik, Bang Ridho Pamungkas atas informasinya, dan pemirsa sesaat lagi kita akan juga menghadirkan informasi-informasi terkait kalau kita berbicara tentang kontestasi pilkada ini, banyak sekali pergerakan ataupun aktivitas masyarakat yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi ini di bidang apa saja yang paling berpotensi untuk kita ketahui geliatnya sesaat lagi. Ya, pemirsa, kontestasi Pilkada serentak 2024 nantinya akan menciptakan hingga mendorongnya terjadi pergerakan maupun aktivitas masyarakat dalam mendukung maupun menyokong pertumbuhan perekonomian di Sumatera Utara. Lantas, pertumbuhan ekonomi yang paling berpotensi tercipta jelangnya Pilkada ini di usaha mana menurut seorang pengamat ekonomi, Bang Gunawan? Saya kembali ke Anda. Iya, kalau saya sih berharap sebenarnya sektor pertanian, pedagang besar dan eceran, industri pengolahan ini bisa hidup begitu ya. Tetapi memang yang sejauh ini dari beberapa indikator yang kita lihat itu sebenarnya pertumbuhannya mungkin agak sedikit mengalami perlambatan. Tetapi memang jelang pilkada nanti apa yang paling besar pertumbuhan sektornya itu? Seperti yang kita bahas tadi, penyediaan akomodasi makan dan minum. Setuju, satu. Kan ya, itu yang pertama. Yang kedua itu ada advertising. Ya, di situ termasuk nanti teknologi sistem informasi ya. Sistem informasi. Nah, di situ nanti itu juga akan tumbuh dia. Nah, advertising ini kan banyak sekarang modelnya ya Pak ya. Modelnya tuh dari kampanye-kampanye lewat kampanye iklan gitu kan. Tapi digital itu juga akan tumbuh nantinya. Itu dia sih. Nah, kalau perdagangan besar dan eceran atau mungkin transportasi dan pergudangan, ini akan tumbuh. Saya yakin masih akan tumbuh walaupun nggak begitu besar ya, nggak begitu signifikan, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut mampu di atas 5%. Tetapi setidaknya dengan adanya pilkada ini bisa sedikit menyelamatkan, gitu loh. Nah, tetapi kita juga menanti sebenarnya kebijakan apa yang akan diambil pemerintah terkait dengan pemberian subsidi kepada masyarakat gitu loh. Nah, kita kan tahu ya pada saat jelang jelang pilpres, jelang pemilu atau pileg kemarin di bulan Januari itu terjadi peningkatan konsumsi untuk minyak goreng yang meningkat hampir 100%. Jadi kalau kita tarik kemarin kita coba ngambil sampel data dari beberapa produsen minyak goreng yang ada di Sumatera Utara, itu ternyata peningkatannya itu hampir 2 kali lipat untuk satu sampel gitu kan ya. Nah, tetapi pada saat bulan Februarinya turunnya signifikan gitu kan ya, turunnya itu bisa sampai 20 hingga 25%. Nah, di bulan Maretnya sudah kembali normal, dan normalnya ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan
pada saat bulan Januari yang kalau saya lihat datanya itu ternyata konsumsi normalnya itu masih lebih rendah sekitar 40% dibandingkan pada saat menjelang pemilu kemarin. Nah, dari situ kita bisa melihat sebenarnya kalau seandainya pemerintah masih mengeluarkan kebijakan subsidi yang berlaku, mungkin subsidi apa bisa disebutkan, Bang? Ya, Kembali banyak ya, subsidi ini kan banyak ya. Ada bantuan pangan, ada bantuan tunai. Ya, bantuan tunai bukan subsidi ya kali ya kalau terjemahinnya. Tetapi memang ada banyak bantuan-bantuan lainnya yang diterima masyarakat yang semestinya kalau seandainya ini berjalan terus nih, nggak hanya sampai Juni. Ya, saya pikir kalau misalkan setelah Juni, Juli, Agustus, September itu masih digelontorkan oleh pemerintah, ini dorongan konsumsi masyarakatnya masih kuat. Amin. Nah, gitu loh. Tetapi kalau misalkan itu berhenti dan kita berharap dengan belanja saat jelang pilkada, nah ini yang jadi pertanyaan besar. Jangan-jangan nanti pertumbuhan ekonominya bisa lebih rendah mendekati angka yang paling pesimis saya itu 4,4%. Wow. Gitu loh. Tapi kalau misalkan masih di kisaran angka 4,7, 4,8, saya pikir pertumbuhan ekonomi sumut di level tersebut itu dalam kondisi ekonomi yang ya cukup baik lah, begitu ya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita tidak mungkin bisa menghindari kontraksi. Kontraksi yang kita alami saat ini itu seiring dengan pelambatan ekonomi Cina, seiring dengan memburuknya harga komoditas harga unggulan komoditas Sumatera Utara. Terus kita melihat juga dari sisi pendapatan masyarakat yang tergerus inflasi kalau kenaikan harga tergerus inflasi khususnya inflasi di pangan itu kan ya. Sementara UMK itu naiknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan inflasi pangannya. Ini memberikan indikasi kuat bahwasanya belanja masyarakat di tahun 2024 ini tanpa bantuan pemerintah itu sangat terganggu. Wow. Nah, itu dia. Sehingga memang walaupun di sisi lain saya mengkritisi ya bahwasanya kebijakan bansos ini nggak efektif menekan jumlah angka kemiskinan, walau demikian ini sangat menolong untuk masyarakat yang menengah ke bawah untuk tidak masuk ke dalam jurang-jurang kemiskinan yang baru. Walaupun dengan kondisi yang sekarang ini banyak nih potensi-potensi masyarakat menengah yang gampang untuk masuk ke di bawah garis kemiskinan itu tadi. Nah, ini yang seharusnya jadi concernnya pemerintah, nggak hanya melulu fokus kepada angka pertumbuhannya, tetapi coba deh didorong bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa lebih berkualitas lagi. Itu sih harapannya. Ya, nah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mungkin saja berkualitas menurut pengamat ekonomi ini, kalau kita kajikan secara luas, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara ini mungkin saja terjadi ataupun menjadi harapan besar kita adalah 5% ke atas nantinya ya Bang Gunawan Benjamin. Ya 6 atau 7 lah. 6 atau 7% nantinya ini juga harus diketahui terkait tentang penanganan ataupun pengawasan logistiknya. Bang Benjamin, ini menjadi salah satu faktor untuk terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bang Rido, penanganan hingga pengawasan logistik kita ini seperti apa sebenarnya Bang kalau peranan dari Anda? Iya, memang salah satu sektor yang jadi konsen kita tahun lalu itu memang terkait dengan biaya tinggi logistik. Biaya logistik tinggi itu kita yang kita dapatkan yang kemarin itu terkait di masalah depo kontainer itu di pelabuhan. Iya. Ada informasi bahwa depo kontainer itu membuat kesepakatan untuk menaikkan tarif. Sementara depo kontainer itu bukan wilayah yang diatur tarifnya oleh negara melalui undang-undang kepelabuhanan. Tapi ada indikasi kartel. Kita pernah masuk ke wilayah itu dan mereka kemudian membatalkan kesepakatan itu. Tapi di luar itu, informasi isu terkait biaya logistik tinggi itu masih menjadi isu di kita. Apakah itu bicara kebijakan atau bicara terkait dengan pelaku usahanya? Kita tahu mafhum bahwa pelabuhan itu sektor yang monopoli. Hanya ada satu pelaku usaha. Tidak dibuka kompetisi yang lebih sehat di situ sehingga kita tidak tahu sebetulnya biaya penanganan logistik itu seberapa sih yang paling efisien. Apakah dengan satu pelaku usaha itu menjadi lebih efisien atau ketika dikompetisikan itu menjadi lebih efisien atau lebih murah. Atau seperti apa sih alur logistiknya? Pernah kita menghitung ternyata biaya logistik dari Cina ke Jakarta itu justru lebih murah daripada dari Medan ke Jakarta. Di samping masalah pungli-punglinya itu.
Ini yang kita tidak hanya bicara kebijakan, bicara bagaimana kemudian iklim kompetisinya di pelabuhan itu bisa terbuka atau bersaing secara sehat, tapi juga bicara pengawasannya. Karena juga ada oknum-oknum yang bisa jadi ikut bermain di persoalan logistik, sengaja menahan logistik agar ada nanti uang masuk lagi karena untuk pengurusannya dan segala macam. Ini kita tetap dalam penanganannya, termasuk saat ini juga kita sedang menangani laporan terkait dengan logistik itu. Ada mungkin terkait reformasi kebijakan dari pemilu-pemilu yang sebelumnya untuk pilkada di 2024 ini agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang baik, Bang. Mungkin saja kebijakan, regulasi, ataupun hal-hal yang bisa untuk diketahui masyarakat kita. Kalau dari sektor kebijakan memang ya itu tadi. Biasanya memang pemimpin yang baru akan merumuskan kebijakan baru. Persoalannya kemudian apakah kebijakan yang baru itu mempertimbangkan dunia usaha, itu yang penting. Jangan membuat kebijakan hanya untuk mengejar misalnya PAD atau pendapatan PNBP, tapi dunia usaha yang dirugikan. Sehingga justru dunia usaha menjadi semakin lesu. Itu yang perlu juga dipertimbangkan. Terlalu protektif itu tidak sehat, terlalu terbuka juga, itu juga tidak sehat. Karena kemudian akan di satu sisi akan semakin ada pelaku usaha yang bisa melahap yang lainnya, atau kemudian ya sektor itu memang sektor yang harusnya high regulated. Pemerintah harus hadir di situ. Baik, kalau Anda melihat sendiri, Bang, pelaku usaha ataupun orang-orang yang terlibat dengan usahanya ini dengan koordinasi pemerintah ini, kebanyakan dari mereka ini meminta kepada pemerintah untuk khususnya di bidang usaha jelang pilkada ini apa saja, Bang, yang mereka minta kepada pemerintah? Mungkin dari orang Abang ada? Kita memang tidak masuk ke itu, karena memang itu kan bisnis as usual ya. Ketika BUMN misalnya minta proteksi atau pelaku usaha tertentu. Cuma persoalannya sekarang memang yang sebenarnya perlu diproteksi adalah UMKM. Ya, apalagi jelang pilkada serentak ini, sebetulnya itu salah satu sektor yang punya potensi juga. Secara ekonomi itu meningkat, apalagi dengan mereka bisa menyediakan atribut-atribut politik, atribut partai. Nah, itu yang mungkin bisa didorong agar pemerintah hadir di situ juga. Baik dari sisi regulasinya akan memudahkan mereka untuk ekonomi dengan roda ekonomi, atau dari sisi membantu proses pemasarannya, permodalannya dan segala macam. Sehingga ini jadi kesempatan untuk memperkuat UMKM-nya. Baik, Bang Ridho, terima kasih. Dan pemirsa, kalau kita berbicara tadi sudah jelang Pilkada Serentak 2024 terkait deskripsi pertumbuhan perekonomian, lantas bagaimana pula terkait pasca kontestasi Pilkada 2024 ini yang tentunya akan menghadirkan pemimpin-pemimpin baru dengan reformasi peraturan dan juga kebijakan-kebijakan mereka dalam mungkin saja mengawasi iklim bisnis usaha. Kalau menurut seorang pengamat ekonomi, apakah dengan adanya peraturan yang baru dengan pemimpin baru ini akan melambatkan pertumbuhan ekonomi karena penyesuaian terlebih dahulu, Bang Gunawan? Gini, kalau misalkan kita lihat dari yang pernah kejadian sebelumnya itu kan di setiap ganti presiden ganti aturan, gitu kan ya. Tetapi kan dalam konteks ini nanti Oktober setelah dilantik itu Pak Prabowo menyatakan bahwasanya dia akan melanjutkan nih program kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nggak ada kejutan sebenarnya sih. Cuman kan kalau kita lihat dari segala kebijakan yang akan mereka ambil itu kan adalah makan gratis salah satunya. Nah, ini kita akan coba pantau dulu nih, karena memang pada saat implementasinya itu nggak segampang seperti apa yang dikampanyekan, ya kan. Makanya ini saya yakin nanti implementasi kebijakannya akan butuh waktu berapa lama gitu. Tapi kalau kita bicara apakah iklim investasi akan membaik gitu kan ya, iklim investasi ini bukan hanya dipengaruhi oleh seorang figur pemimpin aja gitu ya, tapi memang ini dipengaruhi banyak faktor ya. Pertama mungkin banyak hal yang sifatnya itu ekonomis, kita bisa melihat indikator-indikator tertentu gitu kan ya, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, masalah logistik gitu kan ya, terus kita bisa melihat indeks rasio gini, macam-macam nih indikatornya. Tetapi memang indikator yang paling besar yang bisa menjadikan kita itu negara yang mungkin bisa dijadikan tujuan investasi itu
Yang saya takutkan itu yang dari luar sebenarnya, yang dari sisi eksternalnya kita. Di mana sisi eksternal kita tuh kayak masalah geopolitik, masalah perubahan iklim, ya kan, itu tuh masuk yang di dalam lah ya, perubahan iklim, atau mungkin masalah-masalah lain yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Ini yang memberikan dorongan bagi sulitnya pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk ekonominya seperti apa. Terus iklim investasinya juga nggak begitu mampu dibangun dengan cukup baik ya, yang pada akhirnya itu nanti akan membuat pertumbuhan ekonomi kita tuh stagnan di level-level yang saat-saat ini aja gitu, nggak berubah-berubah. Nah, kalau begitu apa yang bisa dilakukan gitu? Apakah kita bisa mengoptimalisasi pilkada ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di tahun 2024? Memang itu harapan terakhirnya. Ya, karena kalau misalnya berharap Nataru ini rutinitas yang terjadi setiap tahun. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara hal-hal lain yang mungkin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, kita nggak punya lagi mesinnya, udahan gitu loh. Kalau kita berhadap nanti di libur pendidikan segala macam, ya dia tuh itu juga rutinitas yang biasa aja gitu loh. Baik Bang Benjamin dan pemirsa, tanpa terasa kita sudah 1 jam menemani Anda dan kita ajak kembali Bang Ridho Pamungkas yang juga mewakili nanti konklusi dari Bang Gunawan Benjamin ini. Apa yang menjadi harapan Anda untuk terjadinya pertumbuhan perekonomian jelang pilkada dan pasca pilkada serentak di 2024? Singkat dan padat, Bang. Menjadi harapan kita bersama. Tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat punya hak politik untuk memilih, tapi juga punya hak juga untuk mengawasi proses bagaimana kemudian mereka punya kesempatan atau tidak untuk ikut dalam menjalankan roda ekonomi, punya kesempatan untuk berusaha, kemudian bisa mengawasi bagaimana proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak hanya dikuasai oleh beberapa pelaku usaha tertentu atau yang terkait dengan ini kan politik juga persoalan citra ini, ya. Bagaimana kemudian masyarakat mengawasi lah pemimpin-pemimpin yang nanti akan coba berkontestasi. Harapannya itu dari sisi pelaku usaha juga kita awasi benar, jangan sampai memanfaatkan kemudian situasi-situasi politik yang mungkin bisa memicu kenaikan harga dan dimanfaatkan oleh mereka untuk justru semakin mengeksploitasi konsumen harganya. Atau kemudian memanfaatkan dengan cara-cara yang curang, misalnya tadi jangan-jangan ada gula rafinasi ke konsumen, ada beras yang seharusnya beras bulog dijual dengan harga tinggi dan segala macam. Ini kita akan lakukan pengawasan bersama Satgas Pangan dan Pemprov Sumut. Baik, kami ucapkan terima kasih atas informasi yang terlebih dahulu diinformasikan oleh Abangda Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi Sumut dan juga disusul dengan Bang Ridho Pamungkas selaku Kakanwil 1 KPPM yang telah berbagi informasi melalui tema peluang pertumbuhan ekonomi pada tahun politik, dan kami ucapkan terima kasih atas informasi yang hebat dari kedua narasumber kami ini, dan tentunya Anda pemirsa kami ucapkan atas partisipasi pada hari ini. Kami akhiri pemirsa Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas pada Senin 13 Mei 2024. Pastikan Anda akan selalu menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas di episode selanjutnya. Saya Muhammad Sunastian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.